Sabda Kehidupan Juli 2021. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9 ayat 22. Yesus sedang berjalan dikerumuni oleh orang banyak. Seorang ayah yang berputus asa memohon kepada Yesus untuk datang menolong putrinya yang sedang sekarat. Sementara Yesus sedang dalam perjalanan, terjadi pertemuan yang lain. Di tengah orang banyak ada seorang wanita yang berusaha maju. Dia telah menderita pendarahan selama bertahun-tahun, kondisi fisik dengan konsekuensi yang parah yang juga memaksanya untuk membatasi hubungan keluarga dan sosial. Wanita itu tidak memanggil Yesus, tidak berbicara, tetapi mendekatinya dari belakang dan memberanikan diri menyentuh pinggiran jubah Yesus. Dia memiliki ide yang sangat jelas. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan tiba-tiba Yesus berbalik, menatap dan meyakinkannya. Imannya telah mendapatkan keselamatan baginya. Bukan hanya kesehatan fisik, tetapi perjumpaan dengan kasih Tuhan melalui tatapan Yesus. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Episode Injil Matius ini juga membuka sebuah perspektif yang tidak terduga bagi kita. Tuhan senantiasa berjalan menuju kepada kita, tetapi Dia juga menunggu inisiatif kita untuk tidak melewatkan janji dengannya. Perjalanan iman kita, meskipun bergelombang dan ditandai dengan kesalahan, kerapuhan, dan kekecewaan, sangatlah berharga. Dia adalah Tuhan dari hidup sejati, yang ingin mencurahkan kepada kita semua, putra dan putrinya, yang kaya di matanya, sebuah martabat yang tidak dapat dilenyapkan oleh situasi apapun. Karena itu, hari ini Yesus juga bersabda kepada kita, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Untuk menghayati sabda ini, apa yang ditulis oleh Kiara Lubich ketika merenungkan perikop Injil ini bisa membantu kita. Dalam iman, manusia dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mempercayakan dirinya kepada Dia yang lebih kuat daripadanya. Yesus memanggil wanita yang disembuhkan itu, "Anakku," untuk menunjukkan kepadanya apa yang sungguh-sungguh ingin Dia berikan kepadanya. Bukan hanya karunia kesembuhan fisik, melainkan juga kehidupan ilahi yang bisa memperbaharuinya sepenuhnya. Nyatanya, Yesus melakukan mukjizat agar keselamatan yang dibawanya, yakni pengampunan, karunia Bapa yang adalah dirinya sendiri, dapat kita terima, yang dengan mengkomunikasikannya kepada manusia mengubahnya. Bagaimana kita bisa menghayati sabda kehidupan ini? Dengan menunjukkan segenap kepercayaan kita kepada Tuhan pada saat-saat yang paling sulit. Sikap ini tentunya tidak membebaskan kita dari tanggung jawab kita, atau dari melakukan seluruh bagian kita. Tapi iman kita barangkali diuji. Kita melihat hal ini dengan jelas dalam diri wanita yang menderita itu, yang tahu mengatasi rintangan kerumunan orang banyak yang ada di antara dia dan sang guru. Karena itu kita harus memiliki iman, yakni iman yang tidak ragu-ragu dalam menghadapi pencobaan. Selain itu kita juga perlu menunjukkan kepada Yesus bahwa kita telah mengalami karunia besar yang telah Dia berikan kepada kita. Karunia kehidupan ilahi, bersyukur kepada Tuhan dan menanggapi karunia tersebut. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepastian ini juga memungkinkan kita untuk membawa keselamatan dengan menyentuh penuh kelembutan orang-orang menderita yang berkekurangan dalam kegelapan dan tersesat. Demikianlah yang dialami oleh seorang ibu dari Venezuela yang menemukan keberanian untuk mengampuni. Saat saya kelabakan mencari bantuan,
Suatu ketika saya mengikuti sebuah pertemuan Injili di mana saya mendengarkan penjelasan dari sabda Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kasihilah musuhmu. Bagaimana saya bisa memaafkan orang yang membunuh anak saya? Namun perlahan-lahan, benih sabda itu memasuki hati saya, dan akhirnya keputusan untuk memaafkan itu menang. Sekarang saya benar-benar bisa menyebut diri anak Tuhan. Baru-baru ini, saya dipanggil untuk berkonfrontasi dengan pembunuh putra saya yang telah ditangkap. Sulit bagi saya, namun saya merasakan rahmat Tuhan. Dalam hati saya tidak ada kebencian ataupun dendam, tetapi hanya rasa kasihan yang besar dan keinginan untuk mempercayakannya kepada belas kasih Allah. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau.